Pergi sebelum aku mempermalukanmu, Pak Tua. Nama saya Budi. Saya berusia 51 tahun dan menghabiskan 12 tahun di pasukan khusus sebelum menjalani kehidupan sipil di Jakarta. Anak muda yang memamerkan ototnya di hadapanku ini berpikir itu membuatnya berbahaya. Namanya Dimas dan dia telah melatih istri saya, Dewi, selama 3 bulan. Sesi latihan pribadi yang berlangsung lebih lama dari seharusnya. Pesan teks di waktu yang aneh. Jenis perhatian yang membuat seorang suami memperhatikan banyak hal. Saya berdiri di pintu masuk gym Mega Gym. Mengawasinya mendekati saya dengan gaya angkuh yang dimiliki anak muda ketika mereka berpikir mereka adalah penguasa dunia. Keramaian sore hari terasa intens di sekitar kami. Udara terasa berat dengan bau keringat, disinfektan murah, dan energi gugup dari tubuh-tubuh yang memaksakan diri hingga batasnya. Para pekerja kantor membakar stres harian di atas treadmill dan sepeda statis. Mahasiswa pamer satu sama lain di area angkat beban. Erangan mereka saat berusaha keras bersahutan dengan musik elektronik yang menghentak dari pengeras suara. Semua orang bisa melihat konfrontasi yang sedang terjadi, seperti awan badai yang berkumpul di cakrawala. Percakapan mereda, laju latihan melambat. Perhatian semua orang beralih kepada kami. Kamu tidak cukup jantan untuknya. Lanjut Dimas, suaranya menggema di seluruh ruang angkat beban dengan kesombongan yang dipamerkan. Dia menginginkan penonton. Dia ingin ada saksi yang melihatnya mempermalukan suami tua yang tidak bisa memuaskan istrinya. Matanya berbinar mengantisipasi kemenangan yang mudah. Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan ke bangku bench press yang kosong dan duduk. Pelapis vinilnya retak dan terasa dingin di punggung saya. Saya mulai membuka ikatan sepatu bot kerja saya. Sebuah tindakan yang lambat dan disengaja. Tali kulitnya sudah usang, tetapi bisa diandalkan. Seperti semua hal yang saya sukai dalam hidup. Setiap gerakan bersifat metodis. Sebuah rutinitas yang menenangkan badai di dalam diri saya. Dimas mengikuti saya, menjadi lebih berani di setiap langkah. Menafsirkan keheningan saya sebagai kelemahan, sebagai ketakutan seekor hewan yang terpojok. Dewi menceritakan semuanya tentangmu, katanya. Memposisikan dirinya di tempat cermin akan menangkap profil terbaiknya. Bagaimana kamu menjadi loyo? Bagaimana kamu tidak lagi merawat diri? Anggota gym mulai berkumpul, membentuk setengah lingkaran di sekitar kami. Saya bisa merasakan mata mereka. Ponsel mereka mungkin sudah keluar dari saku, siap untuk merekam. Media sosial menyukai drama semacam ini. Pria tua diberi pelajaran oleh seorang pelatih pribadi muda. Ceritanya akan tertulis dengan sendirinya, dan dia akan menjadi pahlawannya. Saya melepas sepatu bot kanan saya dan meletakkannya dengan hati-hati di samping bangku. Suara lembut karet di lantai nyaris tak terdengar. Di tengah ketegangan yang meningkat, Dimas masih berbicara, membangun penampilannya untuk kerumunan yang semakin besar. Dia memiliki definisi otot yang bagus, tidak dapat disangkal. Dia mungkin menghabiskan 2 jam sehari untuk mempertahankan fisik itu. Mengikuti diet bersih, menggunakan semua suplemen yang tepat, semua penanda fisik yang terlihat bagus, yang mengesankan orang-orang yang tidak tahu perbedaan mendasar antara terlihat kuat dan menjadi kuat. Kesempatan terakhir, Pak Tua, kata Dimas, sambil membunyikan buku-buku jarinya seperti klise film laga. Pergi sekarang, dan mungkin aku akan bersikap lunak pada Dewi saat dia menanyakanmu nanti. Tawa tertahan datang dari kerumunan. Dia memegang kendali, atau begitulah pikirnya. Saya mulai mengerjakan sepatu bot kiri saya. Tidak terburu-buru dengan talinya. Kerumunan mulai tidak sabar. Mereka menginginkan aksi. Mereka ingin melihat apa yang terjadi ketika masa muda bertemu dengan usia. Ketika testosteron bertemu dengan pengalaman. Apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa mereka sudah melewatkan bagian terpenting. Saat Dimas memutuskan untuk membuat ini menjadi tontonan publik, dia sudah kalah. Perang tidak dimenangkan di medan perang, tetapi dalam persiapan. Saya selesai dengan tali sepatu dan menatapnya untuk pertama kalinya sejak saya masuk. Mata saya bertemu dengan matanya di cermin. Sudah selesai bicaranya, nak. Dewi dan saya bertemu 15 tahun yang lalu, ketika saya baru keluar dari militer dan mencoba beradaptasi kembali dengan kehidupan sipil. Dia bekerja sebagai manajer bank, sangat profesional, dengan senyum yang terlatih dan setelan kerja yang elegan. Saya tertarik pada kepercayaan dirinya, pada cara dia menangani klien yang sulit dengan kesabaran yang dilatih untuk reaksi cepat, sangat iri. Kami menikah setelah 2 tahun.
membeli sebuah rumah di Pondok Indah, sebuah tempat berlindung dari kekacauan kota, dan kamu mulai berbicara tentang anak-anak yang, karena alasan yang tidak pernah kami pahami, tidak pernah datang. Militer mengajari saya untuk membaca situasi, untuk memperhatikan ketika pola berubah sekecil apapun perubahannya. Pola Dewi telah berubah selama berbulan-bulan. Jam kerja yang lebih lama di gym, pakaian baru yang menunjukkan lebih banyak kulit daripada yang pernah dia kenakan, jarak dalam suaranya ketika dia berbicara tentang harinya, seolah-olah dia sedang membacakan naskah. Saya pernah menyinggungnya sekali, dengan lembut saat makan malam. Dia menepisnya sebagai tujuan kebugaran paruh baya, sebuah kebutuhan untuk merasa diinginkan lagi. Saya menerimanya, karena saya ingin percaya Dimas Saputra muncul dalam percakapan kami secara bertahap, seperti rembesan halus. Pertama sebagai pelatih pribadi baru di gym, kemudian sebagai kata Dimas latihan ini lebih baik untuk bokong, dan kemudian sebagai pengirim pesan teks larut malam yang dia klaim hanya jadwal latihan. Saya sudah cukup sering berada di wilayah musuh untuk mengenali ketika seseorang sedang mengumpulkan informasi tentang posisi saya, menguji pertahanan saya. 3 minggu lalu saya berkendara melewati gym pada saat yang seharusnya menjadi jadwal latihan Dewi. Mobilnya tidak ada di tempat parkir. Malam itu, ketika saya bertanya tentang hal itu, dia berkata bahwa dia telah beralih ke latihan pagi, lupa memberitahu saya. Tapi tas gymnya masih ada di lemari kamar kami, tak tersentuh. Dan dia pulang ke rumah dengan wangi parfum mahal, bukan keringat. Saat itulah saya mulai benar-benar memperhatikan. Sama seperti saya dulu mengamati pola pergerakan pemberontak di zona konflik. Dewi langsung mandi begitu tiba di rumah. Meskipun mengaku sudah mandi di gym, dia meletakkan ponselnya menghadap ke bawah saat makan malam, sebuah kebiasaan baru yang sangat jelas. Tanda-tanda kecil tapi konsisten, itu adalah remah-remah roti yang akan menuntun pada kebenaran. Kemarin saya melihat mereka bersama di sebuah kafe di Senopati. Bukan di gym, bukan dalam sesi latihan. Dewi tertawa mendengar sesuatu yang dikatakan Dimas. Tangannya menyentuh lengannya dengan cara yang tidak dilakukan istri kepada pelatih pribadinya. Mereka tidak melihat saya. Saya berada di seberang jalan di dalam mobil saya, merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari AC. Saya sudah melihat cukup. Dimas mungkin berpikir dia adalah pemuda pertama yang menarik perhatian seorang wanita menikah yang lebih tua. Dia pikir masa muda, dan ototnya memberinya semacam keunggulan yang seiring waktu telah saya hilangkan. Apa yang tidak dia pahami adalah bahwa pelatihan pasukan khusus bukan hanya tentang pengkondisian fisik. Ini tentang kesabaran, tentang strategi, tentang menunggu saat yang tepat untuk menerapkan tekanan yang tepat, agar musuh hancur di bawah beban kesalahannya sendiri. Tanda-tanda peringatan itu sudah ada selama berbulan-bulan, tetapi saya mengabaikannya. Saya percaya di mana seharusnya saya memeriksa, memberikan Dewi keuntungan dari keraguan ketika keraguan adalah satu-satunya jawaban yang dapat dibenarkan. Itu salahku, tapi kesalahan Dimas lebih besar. Dia membuatnya menjadi masalah pribadi. Dia membuatnya menjadi tontonan publik. Dia membuatnya tentang rasa hormat. Saya berdiri dari bangku. Sepatu bot saya terikat dengan benar, merasakan dukungan yang akrab di pergelangan kaki saya. Sekarang Dimas masih berbicara kepada penontonnya, masih memainkan peran pejantan muda yang percaya diri. Dia tidak tahu bahwa semua yang baru saja dia katakan dan lakukan akan merugikannya lebih dari yang pernah dia bayangkan. Jadi mau bagaimana Pak Tua? Tanya Dimas sambil membusungkan dadanya. Mau melakukan sesuatu atau hanya akan duduk di situ seperti yang kamu lakukan di rumah? Komentar terakhir itu terasa berbeda, bukan karena menyakitkan, tetapi karena itu mengkonfirmasi apa yang saya curigai. Dewi telah berbicara tentang kehidupan pribadi kami. Berbagi detail yang seharusnya hanya milik kami berdua, menggambarkan saya sebagai suami yang lalai, yang tidak menghargai apa yang dia miliki. Dia memberinya amunisi untuk menyerang saya. Saya selesai mengikat sepatu saya dan berdiri perlahan, mengambil kesempatan untuk meregangkan punggung saya dengan suara gemeretak yang terdengar. Dimas menafsirkannya sebagai kekakuan, usia yang mengejar saya. Dia setengah benar. Saya berusia 51, bukan 25. Tapi yang tidak dia mengerti adalah bahwa tahun-tahun itu telah mengajari saya hal-hal yang tidak akan pernah bisa diajarkan oleh latihan gymnya. Dimas, kata saya, menjaga suara saya tetap tenang dan datar. Nada yang saya gunakan untuk menenangkan situasi
atau untuk mendahului kekerasan yang diperlukan. Kamu telah melatih istri saya selama 3 bulan. Dia tersenyum-senyum predator, berpikir bahwa saya akhirnya memasuki permainannya di wilayahnya. Betul sekali, dan biar ku beritahu, dia sangat berdedikasi pada latihannya. Kerumunan gym tertawa mendengar sindiran yang jelas itu. Dimas menikmati momen itu, sedikit melenturkan ototnya untuk para penontonnya. Dia menyukainya, memakan perhatian mereka, menjadikan penghinaan saya sebagai bagian dari kisah citra pribadinya. Berdedikasi, saya mengulangi, menganggukkan kepala perlahan. Itu bagus. Dewi selalu menyelesaikan apa yang dia mulai. Sesuatu dalam nada suara saya membuat Dimas ragu sejenak. Secercah ketidakpastian di matanya, tetapi dia menutupinya dengan lebih banyak kesombongan. Mungkin kamu harus belajar beberapa hal, Om. Belajar apa yang diperlukan untuk membuat seorang wanita tetap tertarik. Saya melihat sekeliling gym, melakukan survei taktis cepat. 43 orang menonton, sebagian besar dengan ponsel di tangan. 2 pintu keluar darurat, 1 di belakang Dimas, 1 di sebelah kiri saya. Berat badan Dimas bertumpu ke depan, pada ujung kakinya, postur petinju gym. Khas seseorang yang belajar bertarung dari video YouTube. Bagus untuk pamer, buruk untuk pertarungan sungguhan. Tahu apa yang saya pelajari selama 12 tahun di pasukan khusus, Dimas? Saya bertanya, sambil memutar bahu untuk melemaskannya. Kesabaran dan cara menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Senyum Dimas melebar. Pasukan khusus, ya benar. Dan aku Batman. Kerumunan tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Dimas telah memenangkan hati mereka. Banteng muda yang siap menempatkan si tua pada tempatnya. Dia mulai bergerak ke arahku, memperpendek jarak. Mungkin berencana untuk mencengkeram kemejaku, mungkin mendorongku sedikit untuk kamera, menciptakan klip viral. Saat itulah saya tersenyum. Bukan senyum sopan yang saya gunakan sejak saya masuk, senyum yang berbeda. Senyum yang biasa dilihat unit saya, sesaat sebelum kami menyerbu kompleks musuh. Senyum yang berarti waktu perencanaan telah berakhir, dan eksekusi akan segera dimulai. Kamu benar tentang satu hal, Dimas, kataku, menempatkan diri dalam posisi netral yang tidak akan dia kenali sebagai kuda-kuda bertarung. Nika sudah bahari sebestakhir. Dia melayangkan pukulan pertama, sebuah pukulan cross kanan yang sangat mudah ditebak, mengerahkan seluruh kekuatan gymnya di belakangnya, mengincar dagu saya di depan 43 saksi dan ponsel mereka. Anak malang itu tidak tahu apa yang baru saja dia mulai. Tinju Dimas datang ke arahku seolah-olah dalam gerakan lambat, murni kekuatan dan tanpa teknik. Aku sedikit menggeser bebanku ke kiri. Perubahan poros hanya beberapa sentimeter dan membiarkan tinjunya melesat melewati telingaku. Angin yang dihasilkannya adalah hal terdekat yang menyentuhku. Momentumnya membawanya ke depan, benar-benar tidak seimbang, dan aku membantunya dengan sentuhan paling lembut di bahunya. Dia tersandung melewatiku, dan dadanya membentur rak beban, membuat piringan beban 20 kg jatuh ke lantai dengan suara dentuman keras yang menggema di seluruh gym seperti guntur. Kerumunan meledak dalam campuran tawa terkejut dan seruan. Dimas bangkit dengan cepat, wajahnya memerah karena malu, melihat sekeliling untuk melihat siapa yang telah merekam penghinaan awalnya, yang pada dasarnya adalah semua orang. Beruntung menghindar, Pak Tua. Geramnya, mencoba mendapatkan kembali ketenangannya. Tapi aku bisa mendengar ketidakpastian muncul dalam suaranya. Ini tidak berjalan seperti yang dia rencanakan dalam pikirannya, benarkah? Tanyaku, masih berdiri di tempat yang sama dengan tangan santai di samping tubuhku. Dimas menyerang lagi. Kali ini mencoba melakukan tackle rendah, sebuah gerakan sepak bola Amerika yang mungkin berhasil dengan baik melawan anak gym lain yang bertarung seolah-olah mereka berada di dalam film. Aku hanya tidak berada di sana ketika dia tiba. Aku menghindar pada detik terakhir, menggunakan momentumnya sendiri untuk membimbingnya menabrak mesin dayung. Benturan tubuhnya dengan logam menghasilkan suara gedebuk yang memuaskan. Dimas memantul dari kursi empuk dan jatuh dengan keras ke lantai. Rambutnya yang tertata rapi kini berantakan. Kebingungan menggantikan kepercayaan diri di matanya. Apa-apaan ini? Dia terengah-engah, bertumpu pada tangan dan lututnya, mencoba mengatur napas. Kamu mengumumkan gerakanmu, kataku dengan tenang, suaraku jernih dalam keheningan yang mulai menyelimuti. Kamu menurunkan bahu kananmu sesaat sebelum memukul. Kamu mencondongkan tubuhmu ke depan,
sebelum mencoba melakukan tackle. Itu adalah kesalahan mendasar. Jim menjadi sunyi senyap, kecuali suara nyaris tak terdengar dari ponsel yang merekam. Penghinaan Dimas sedang didokumentasikan dari setiap sudut. Citra Alfa jantannya runtuh. Secara real time, dia melihat sekeliling dengan putus asa, menyadari bahwa ini tidak berjalan seperti yang telah dia janjikan kepada penontonnya. Berhenti bergerak, dan lawan aku seperti laki-laki, teriaknya, suaranya tercekat oleh frustrasi sambil maju lagi. Kali ini, aku menahan pergelangan tangannya di tengah pukulan, mengalihkan energinya dan membuatnya berputar menabrak mesin leg press. Dia menabraknya dari samping. Dentuman benturan bergema di seluruh lantai karet. Dua anggota gym lagi sekarang mengeluarkan ponsel mereka. Mungkin sedang siaran langsung ke media sosial mereka. Dimas terengah-engah. Keringat mulai terlihat di kaos latihannya yang ketat. Senyum percaya dirinya telah hilang sama sekali, digantikan oleh topeng frustrasi dan kepanikan yang meningkat. Ini bukanlah kemenangan mudah yang dia harapkan di depan suami Dewi. Bagaimana kamu melakukan ini? Tuntutnya, menyeka setetes darah dari bibir yang terluka dengan punggung tangannya. 12 tahun di pasukan khusus, aku mengingatkannya dengan sabar. Kamu pikir aku berbohong tentang itu? Mata Dimas menyipit. Dia mulai mengerti bahwa dia telah salah perhitungan, sangat salah. Tetapi harga dirinya tidak akan membiarkannya mundur. Tidak di depan kerumunan itu, tidak dengan semuanya direkam. Aku tidak peduli kamu dulu apa desisnya. Kamu hanya orang tua sekarang. Dia menyerangku lagi. Kali ini dengan pukulan liar dan tak terkendali yang akan memenggal kepalaku jika kena. Sebaliknya, aku merunduk membiarkan lengannya melintas di atasku dan memberinya dorongan ringan ke arah bagian beban bebas. Dimas menabrak rak dumbbell, menyebabkan dumbbell 10 dan 12 kg menggelinding di lantai. Para anggota berhamburan untuk menghindari terkena. Tawa gugup mereka semakin keras dengan setiap kegagalan Dimas. Tetap di bawah saja nak, saranku, hampir seperti nasihat seorang ayah. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Tapi Dimas sudah tidak lagi mendengarkan akal sehat. Reputasi sempurnanya sebagai raja gym hancur. Berkeping-keping dengan setiap serangan yang gagal. Dia harus mendaratkan sesuatu apapun untuk menyelamatkan citranya. Dia mengambil sebuah beban dari lantai, dumbbell 7 kg, dan datang ke arahku mengayunkannya seperti tongkat pemukul. Kerumunan menahan napas secara kolektif. Ini telah berubah dari memalukan menjadi berbahaya. Saat itulah aku berhenti bermain-main. Aku mencengkeram pergelangan tangan Dimas saat dia mengayunkan dumbbell, menekan sekelompok saraf yang aku pelajari dalam pelatihan tempur tingkat lanjut. Jari-jarinya langsung mati rasa. Beban itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Upaya penyerangan dengan senjata. Kataku dengan suara rendah namun terdengar jelas dalam keheningan, masih memegang pergelangan tangannya di depan 43 saksi. Apa kamu yakin ingin menempuh jalan ini? Wajah Dimas menjadi pucat. Dia mencoba melepaskan diri. Tetapi cengkeramanku seperti baja. 12 tahun pengkondisian militer melawan 3 tahun latihan gym untuk estetika. Tidak ada persaingan. Lepaskan aku? Bisiknya, semangat bertarungnya akhirnya padam. Aku melepaskannya dan mundur selangkah. Dimas memegangi tangannya yang mati rasa di dadanya. Ketakutan murni menggantikan kesombongan yang telah memulai semua kekacauan ini. Mau tahu apa yang sebenarnya aku pelajari di pasukan khusus, Dimas? Aku bertanya cukup keras agar semua orang mendengar. Cara membaca orang, cara mengidentifikasi ancaman, dan cara mengenali ketika seseorang memberikan informasi kepada musuh. Gym itu sekarang benar-benar sunyi. Bahkan musik latar sepertinya telah dimatikan. Begini aku sudah mengamatimu dan istriku selama 3 bulan, lanjutku berjalan perlahan mengelilinginya. Pertemuan minum kopi yang bukan sesi latihan. Pesan teks larut malam tentang jadwal latihan. Cara Dewi mulai mandi 2 kali sehari dan meletakkan ponselnya menghadap ke bawah saat makan malam. Wajah Dimas berubah dari pucat menjadi seputih hantu. Dia tidak menyangka percakapan ini akan menjadi konsumsi publik. Dewi memberitahumu tentang kehidupan pribadi kami, kan? Desakku. Tentang bagaimana aku bekerja berjam-jam. Bagaimana aku menjadi jauh akhir-akhir ini. Bagaimana api pernikahan kami telah meredup. Dimas melihat sekeliling dengan gugup, mencari jalan keluar. Tapi kerumunan mengelilinginya. Ponsel mereka masih merekam setiap kata, setiap tetes keringat di dahinya. Apa yang tidak dia ceritakan padamu, kataku. Suaraku membawa beban yang membuat semua orang mencondongkan tubuh untuk mendengarkan.
adalah bahwa aku telah bekerja berjam-jam untuk membayar perawatan kemoterapi ibunya. Bahwa aku menjadi jauh karena aku sedang meneliti spesialis kanker, mengordinasikan asuransi kesehatan, memastikan bahwa Bu Lestari mendapatkan perawatan terbaik di RSCM. Keheningan berlangsung lama, padat dan berat. Napas Dimas pendek, panik. Dewi belum tahu tentang ini, lanjutku. Aku ingin memberinya kejutan ketika semuanya sudah diatur. Tapi tahu tidak, kurasa dia pantas mengetahui kebenaran tentang kita berdua. Aku mengambil ponselku, mencari nomor Dewi dan mengaktifkan loudspeaker. Nada dering menggema di seluruh gym yang sunyi. Budi, suara Dewi terdengar jernih dan sedikit lelah. Aku baru mau pulang kantor. Apa semua baik-baik saja? Aku di Mega Gym, kataku, mataku tetap tertuju pada Dimas. Sedang mengobrol dengan pelatih pribadimu. Ada jeda. Ketegangan itu nyata. Oh, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, aku memotong. Dimas di sini sangat informatif. Dia memberitahuku semua tentang dedikasimu pada kebugaran. Bagaimana kamu sangat berkomitmen pada latihanmu. Dimas menggelengkan kepalanya dengan panik, berbisik, jangan ke telepon. Budi, tolong. Suara Dewi sekarang tegang. Biarkan aku ke sana dan kita bisa bicara secara pribadi. Sebenarnya kurasa kita sudah selesai bicara, kataku. Kita berdua. Dimas baru saja menjelaskan kepada semua orang di sini bagaimana dia cukup jantan untuk merebut istri orang lain. Benar kan, Dimas? Dimas tampak seperti akan muntah di sana. Di lantai gym, kerumunan menyukai ini. Ponsel mereka menangkap setiap detik dari penghinaan totalnya. Dewi, lanjutku. Kamu mungkin harus mencari gym baru. Dan Dimas, kamu mungkin harus mencari karir baru. Aku mematikan telepon dan memasukkannya ke sakuku. Dimas sekarang mundur ke arah pintu keluar. Reputasinya hancur. Kepercayaan dirinya hancur berkeping-keping. Tapi aku belum selesai dengannya. Mau kemana, Dimas? Tanyaku saat dia mencapai pintu depan gym. Kukira kamu mau mempermalukanku. Dia berhenti. Tangannya di gagang pintu terjebak antara reputasinya yang hancur dan ketakutan akan memperburuk keadaan. Kerumunan masih merekam, masih mengawasi setiap gerakannya. Ini sudah berakhir, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Biarkan aku sendiri. Oh, ini sudah berakhir, aku setuju. Tapi tidak seperti yang kamu rencanakan. Aku mendekat, dan Dimas bersandar di pintu kaca. Pelatih pribadi percaya diri yang memanggilku Pak Tua 20 menit yang lalu, sekarang meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan. Tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanyaku dengan santai. Video-video yang baru saja direkam semua orang ini, mereka sudah diunggah ke Instagram, ke TikTok, ke X. Media sosial cepat sekali sekarang. Mata Dimas melirik ke ponsel-ponsel yang masih mengarah padanya. Dia mulai memahami dimensi sebenarnya dari masalahnya. Besok pagi, setiap gym di Jakarta akan tahu tentang Dimas Saputra, pelatih pribadi yang dipermalukan oleh seorang pria berusia 51 tahun, lanjutku. Pria yang tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun pada seseorang yang usianya bisa menjadi ayahnya. Kamu menjebakku, bisiknya. Tuduhan itu lemah dan putus asa. Tidak, nak. Kamu menjebak dirimu sendiri. Aku hanya memberimu tali untuk gantung diri. Kerumunan menyukai ini. Kejatuhan Dimas didokumentasikan dari setiap sudut. Persona pria tangguhnya hancur selamanya. Tapi aku masih punya satu kartu terakhir. Oh, dan Dimas, tambahnya, sebaiknya kamu periksa kontrak kerjamu. Sebagian besar gym serius memiliki klausul moralitas tentang pelatih pribadi yang tidur dengan klien yang sudah menikah. Sangat buruk untuk bisnis ketika skandal semacam ini menjadi konsumsi publik. Wajah Dimas menjadi kelabu. Pemahaman menghantamnya seperti pukulan di perut. Dia tidak memikirkan bagian itu. Tolong, dia mulai berkata. Tapi aku mengangkat tangan untuk membungkamnya. Masalah dengan konsekuensi, Dimas, adalah mereka tidak peduli dengan kata tolong. Kamu telah membuat pilihanmu. Kamu ingin menjadi cukup jantan untuk merebut istri orang lain, untuk mempermalukannya di depan umum. Sekarang kamu harus hidup dengan biayanya. Aku menjauh memberinya jalan ke pintu, tapi aku akan memberimu nasihat gratis, kataku. Lain kali kamu ingin mencuri sesuatu dari seorang pria, pastikan kamu mengerti dulu jenis pria seperti apa yang sedang kamu hadapi. Dimas meraba-raba gagang pintu, putus asa untuk melarikan diri. Tapi sebelum dia bisa keluar, Dewi berlari masuk melalui pintu masuk. Wajahnya merah dan berkeringat karena berlari. Budi, tunggu, dia memulai, lalu berhenti ketika melihat kondisi Dimas.
Bibirnya yang terluka, rambutnya yang berantakan, tatapan yang benar-benar kalah di matanya. Apa yang terjadi? Tuntutnya melihat dari aku ke dia. Pacarmu mencoba memberiku pelajaran tentang menjadi seorang pria. Kataku dengan tenang, tidak berjalan seperti yang dia rencanakan. Dewi melihat di antara kami, menyerap kerumunan dengan ponsel mereka. Keadaan Dimas yang dipermalukan, peralatan angkat beban yang berserakan di lantai. Dimas katanya, suaranya penuh ketidakpastian yang tidak bisa lagi dia perbaiki. Tapi Dimas tidak bisa menatapnya. Citranya sebagai pelatih pribadi, yang percaya diri dan dominan telah hancur. Dia hanyalah seorang anak ketakutan yang terjebak dalam masalah besar. Bukan begini caranya aku ingin kamu tahu, kata Dewi padaku dengan suara lemah. Tahu apa? Tanyaku! Bahwa istriku selingkuh dengan seorang anak laki-laki yang bahkan tidak tahu cara memukul? Oh, aku sudah tahu itu berbulan-bulan yang lalu. Dimas melewati Dewi seperti hantu dan melarikan diri melalui pintu, meninggalkannya berdiri di sana sendirian di depan 43 saksi perselingkuhannya. Budi, tolong, katanya, biarkan aku menjelaskan. Aku menatapnya sejenak, melihat wanita yang pernah kucintai dan orang asing yang telah menjadi dirinya. Lalu aku menggelengkan kepala. Tidak perlu, Dewi. Aku sudah mengerti sepenuhnya. Aku melewati Dewi menuju pintu keluar, tetapi berhenti di resepsionis, di mana manajer Mega Gym berdiri dengan mulut ternganga, jelas telah menyaksikan seluruh konfrontasi. Sebaiknya Anda meninjau kembali kebijakan untuk pelatih pribadi Anda, kataku padanya dengan suara rendah, dan mungkin berinvestasi dalam asuransi, tanggung jawab yang lebih baik. Kemudian aku berbalik kembali ke Dewi, yang masih membeku di tengah gym, dikelilingi oleh orang-orang yang merekam penghinaannya. Dewi, kataku cukup keras agar semua orang mendengar, saat kamu pulang malam ini, kamu akan menemukan surat cerai di meja dapur. Pengacaraku sudah memiliki salinan foto pertemuan minum kopimu dengan Dimas dan pesan teksnya. Sungguh menakjubkan apa yang bisa digali oleh seorang detektif swasta yang kompeten hanya dalam 3 minggu. Wajahnya menjadi seputih kertas. Kamu menyewa detektif. Pasukan khusus mengajari saya untuk mengumpulkan informasi sebelum menghadapi musuh. Aku berkata, pacar kecilmu di sana membuat kesalahan dengan berpikir ini tentang otot dan sikap. Kamu membuat kesalahan dengan berpikir, aku terlalu tua dan lelah untuk memperhatikan apa yang terjadi di rumahku sendiri. Dewi melihat sekeliling dengan putus asa, menyadari bahwa perselingkuhannya sekarang menjadi rahasia umum, didokumentasikan di puluhan ponsel, mungkin sudah menyebar seperti api di media sosial Jakarta. Rumah itu atas namaku, lanjutku, setiap kata adalah tikaman. Mobil-mobil itu atas namaku, rekening bank gabungan yang kita buka saat menikah. Aku menutupnya kemarin dan mentransfer uangnya. Secara legal tentu saja. Semua yang kulakukan sepenuhnya sesuai hukum. Kamu tidak bisa melakukan ini. Bisiknya air mata mulai menggenang. Sudah kulakukan, kataku. Oh, dan Dewi, mungkin kamu ingin bertanya pada Dimas tentang status pekerjaannya. Ku dengar Mega Gym tidak suka pelatih pribadi yang menciptakan publisitas negatif semacam ini. Aku melihat sekeliling gym untuk terakhir kalinya. Ke kerumunan yang masih merekam, ke botol air dan handuk Dimas yang ditinggalkan di dekat rak beban tempat penghinaannya dimulai. Selamat berlatih semuanya, kataku, dan melangkah keluar ke udara malam Jakarta. 6 bulan kemudian, saya sedang duduk di apartemen baru saya di pusat kota Jakarta, membaca koran pagi sambil minum kopi kental, ketika sebuah artikel di bagian bisnis menarik perhatian saya. Jaringan gym Mega Gym telah menutup secara permanen 2 cabangnya, termasuk yang saya kunjungi, setelah serangkaian video viral merusak reputasi mereka dan menyebabkan banyak pelanggan membatalkan keanggotaan. Dimas Saputra mencoba mencari pekerjaan di gym lain, tetapi video dirinya didominasi oleh seorang pria yang 20 tahun lebih tua mengikutinya kemana-mana. Kabar terakhir yang saya dapat melalui seorang kenalan adalah dia bekerja di sebuah toko suplemen di Bekasi. Impiannya untuk menjadi seorang influencer kebugaran hancur selamanya oleh rekaman berdurasi 30 menit. Dewi pindah ke rumah saudara perempuannya di Bogor setelah perceraian selesai. Dia mencoba memperjuangkan setengah dari rumah, tetapi bukti perselingkuhannya yang terdokumentasi, yang sekarang menjadi rahasia umum, membuat negosiasi berjalan cepat dan menguntungkan saya. Hukum perceraian di Indonesia mungkin tidak mengenal konsep kesalahan, tetapi
perzinahan masih berpengaruh besar pada opini publik dan dalam negosiasi di luar pengadilan. Saya mulai berlari lagi, sesuatu yang tidak saya lakukan secara konsisten sejak meninggalkan militer. Jalur lari di sekitar Kompleks Gelora Bung Karno mengingatkan saya mengapa saya mencintai Jakarta sejak awal. Gedung-gedung pencakar langit di kejauhan, energi kota, perasaan ruang dan kemungkinan. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari kakak perempuan saya di Medan. Aku lihat video Jim di internet. Bangga padamu karena menanganinya dengan kelas dan kontrol. Saya tersenyum dan menyimpan ponsel saya. Video-video itu memang menjadi viral. Tetapi bukan karena alasan yang diharapkan Dimas. Mereka menjadi pelajaran viral tentang perbedaan antara terlihat tangguh dan menjadi tangguh, antara otot pameran dan kekuatan sejati. Malam itu, saya naik ke atap gedung saya dan menyaksikan matahari terbenam di atas kota. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, mungkin bertahun-tahun, saya merasakan kedamaian yang utuh. Kehidupan Dimas Saputra menjadi sebuah kisah peringatan yang dibagikan di seluruh komunitas kebugaran Jakarta. Penghinaannya diputar ulang tanpa henti di media sosial, sementara para anggota Jim menggunakan kegagalannya sebagai hiburan, menghancurkan setiap kesempatan yang dia miliki untuk membangun kembali kariernya di industri yang pernah dia pikir akan dia kuasai. Dewi menghadapi konsekuensinya sendiri ketika perselingkuhannya menjadi konsumsi publik. Kehilangan tidak hanya pernikahannya, tetapi juga posisinya di lingkaran sosial yang dulu menyambutnya, dipaksa untuk membangun kembali hidupnya di bawah bayang-bayang pengkhianatan publiknya. Video viral tersebut berfungsi sebagai dokumentasi permanen atas pilihan mereka, memastikan bahwa tak satu pun dari mereka dapat lolos dari akibat tindakan mereka. Terkadang respons terkuat terhadap pengkhianatan bukanlah kekerasan atau kemarahan, tetapi kesabaran untuk membiarkan orang mengungkapkan karakter asli mereka dan kemudian membimbing mereka untuk menghadapi konsekuensi alami dari pilihan mereka. Dan untuk itu, 12 tahun pelatihan telah mempersiapkan saya dengan sangat baik